Jelek lanjut banget ya. kayaknya internetnya jelek banget hari ini. Ya, kita kayaknya yang tadi yang kedua kita buat nggak terlalu bagus, jadi kita delete. Dan juga mau Eka belum kelihatan online karena di sana juga udah malam banget mungkin ya, karena seharusnya waktu 1 jam tapi kita belum selesaiin bukunya. Jadi mungkin kalau Kak Mboknya tidak online, kita lanjut aja sedikit ya hal-hal yang kita sudah marking di buku yang kayaknya menarik untuk dibaca. Tadi suami ngobrolin tentang bagaimana adiknya Odah yang bernama Sile, ya dipanggil Sile, itu umurnya masih muda, sekitar mungkin, oh ini ada Mbok ternyata, kita coba ya. Reneng namanya Sile, udah dipersiapkan untuk menjadi penari legong, akan siap untuk dilatih. Jadi waktu itu umurnya 4 tahun udah dipersiapkan untuk menjadi legong. Ini menarik ya, karena kita pikir orang belajar nari 4 tahun kayaknya enggak, tapi bukan. Nah, mungkin zaman itu orang yang akan dijadikan penari memang dipilih, jadi dilihat apakah seorang anak itu berbakat. Saya jadi merasa juga dipilih karena saya juga mulai menarinya saat sangat muda ya, umur 4 tahun saya udah pentas, bahkan lebih muda. Nah, ini juga memperlihatkan, dijelaskan adiknya Odah Reneng itu sangat ini apa namanya berbakat sekali, senang sekali menggambar di atas, karena mungkin nggak ada kertas zaman dahulu atau bagaimana. Jadi menggambar itu di atas tanah gitu, tanah berdebu gitu. Jadi gambar-gambar desain dan sebagainya. Oh, nggak bisa join ya. Coba kita ulang lagi, mungkin internetnya koneksinya nggak bagus. Kita juga di sini bermasalah koneksinya, jadi kelihatan aja sekarang lancar seperti itu, tapi kalau dilihat di rekaman itu agak pecah-pecah juga ya. Oke, kita akan baca kembali. Oh, juga di buku ini dijelaskan bagaimana proses pelatihan untuk mendapatkan penari legong. Juga dijelaskan bagaimana penari Janger mempersiapkan diri saat mau pentas. Bukunya itu bisa dibaca ya? Ya, baca lagi kayaknya deh. Coba Fon ngobrol tentang bagaimana penari itu menunggu waktu untuk pentas. Okay. Sambil nunggu Mbok Eka. The Janger had prayers that afternoon under the trees in the little temple at the Padanda's house. Jadi betul ya. Betul kata Mbok Eka tadi ya. Belajar di Griya Di ya. Griya. Di Griya yang di Dan semua penari Daton. mewinten sebelum tampil di pura. Masih belum bisa Mboknya. Beneath Sambil his kontras. shelter, Ratkarta, Padandanya, was muttering and making mystic signs with his hands, jadi mudra, ya. And his little brass bell was ringing sweetly. All about the temple, the 35 youths and maidens of the dancing club were chatting, laughing, smoking cigarette as they put on their costumes. Berarti dulu tidak hanya laki-laki yang merokok gitu, tapi perempuan juga gitu. Jadi sambil pakai baju, pakai payas, merokok mereka gitu. Dan Abah kan menunggu Ratu Pedandanya ini ya, apa namanya, ngeleneng, memantra itu merokok banyak gadis-gadis. Maaf Riki, tadi waktunya habis, terus juga internet di tempat yang juga nggak terlalu bagus, jadi saya ambil ulang lagi. Pasti udah malam sekali sana, maaf sekali nih. Oh, jam 9. Oh, iya. Belum ya. Riki tadi menceritakan tentang, benar kata Mbok, sebelum orang pentas, penari yang akan menari diwinten dulu oleh Ratu Pedanda, dan kan banyak murid-murid memang tinggal di Griya seperti Nike untuk belajar, dan ya jadi disiplin sekali nih zaman Nike, emang dipilih sekali para penari. Jadi ini diceritakan juga seperti Nike, persis seperti Sita udah berarti. Ini juga dijelaskan bagaimana proses orang mepayas gitu. Renang and the other girls bound their breasts in green and yellow scarves, and around their waist put girdles of bright tin. Ampok-ampok itu. Through their ears were tubes of silver studded with gold. And their brown hands and faces were dusted with a tinge of saffron.
campur dari ini mau dari saffron, dia mah agak merah-merah kan ya. Kumis was painting their eyebrows with a black grease pencil, shaping them with a razor blade. Oke, silat ya. Disilet alisnya Dibentuk. biar dibentuk zaman dulu. Black grease pencil. Mungkin paste dia bentuknya. Jadi cara adeng nih kan ya agen bentuk alis. Their foreheads were painted. Charcoal. Oh, yeah. Their foreheads were painted in the semblance of parted hair. Jadi Jadi dikasih dikasih apa belah namanya? Riki. Terus kan bikin kantan apa istilah mempideh Sri, pideh apa? Pekong. Sri Ya, ya ini kan dipotong di sini biar angin rambutnya sendiri. And, Semi ya. and upon this, they painted this sticking. And upon this, they would stick on fine cut patterns of white palm leaf. Ada ditempel-tempel hiasannya biar berbentuk. Ya, gitu. Terus juga mau Niki nggak tahu nggak zaman Nike paman yang dibilang kumis Nike yang mayasin zaman Nike jadi tukang payas. Pernah yang dengar dipanggil Kak Kumis. Kak Kumis itu tinggal di belakang rumah Tiang. Sudah meninggal sekarang. Kayaknya di belakang rumah tinggalnya. Sudah meninggal. Terus juga diceritakan dikit-dikit bahwa adiknya Oda yang bernama Sile, perempuan Niki tapi disebut di sini namanya Sile. Waktu Nike umurnya sekitar 4 tahunan. 3 tahun. 3 tahun dan next year ya katanya umur 4 tahun biasanya sudah dipersiapkan menjadi penari legong karena dilihat memang memiliki dipilih seperti tadi Mbak bilang itu dipilih. Jadi dia dipilih nanti untuk tahun berikutnya pas umurnya 4 tahun dipilih akan dilatih menjadi penari legong. Nah, waktu Niki kecil diceritakan juga bagaimana Sile Niki adiknya Oda sangat sekali suka menggambar di atas tanah kering nih di gambar. Pernah Oda bercerita, cuman dia nggak tahu yang mana adiknya itu. Ya. Gimana? Di sini dipanggil Sile tapi Tiang juga nggak tahu karena kan nggak terlalu kenal keluarga Oda, makanya ingin mengkonfirmasi. Jadi diceritakan tentang adiknya Niki, mungkin adik sepupu bisa jadi anaknya paman mungkin yang dipanggil Kumis karena tadi kita di keluarga itu nenek, tante, paman itu walaupun nenek Misan kita panggil nenek juga gitu. Ya. Ya kan di sini Mana ya? Ini ngobrolin Sile. Mau dibaca? Boleh, coba baca. Renang's little sister Sila, who was 3 years old and would start training next year to be a legong dancer, sat on the ground in Kumis's yard, playing in the sandy dust. With her forefinger, she drew a large cross. Then, starting at the intersection, she filled in the sectors with a balanced formal design. She was born with an impulse to create designs, but little impulse to preserve them. She was acquiring taste and a feeling for design unwittingly as the child of a cultured home learns to use good diction. Jadi yang diceritakan itu dia belajar otodidak ya, menggambar, buat desain gitu. Jadi diibaratkan sama tuan nih, sama si penulis, seperti di barat orang dibesarkan untuk berbicara halus atau dengan bahasa yang halus. Jadi kalau disiplin karena di lingkungan tuh orang semua pakai bahasa halus. Kalau di Bali di lingkungannya itu seni. Jadi secara otodidak anak belajar, itu belajar gitu. Baik itu gambar maupun itu tari gamelan sebagainya. Terus ada yang ini sama About art? Kalau boleh saya tambahkan sedikit apa yang udah ceritakan kepada dulu, bagaimana untuk mengingat gerakan-gerakan. Beliau itu mengumpulkan batu-batu kecil, terus membuat koreografi untuk tarian itu melalui batu-batu untuk mengingat ke sini berapa kali, ke kanan berapa kali, ke kiri berapa kali, terus ke belakang berapa kali gitu.
caranya mengingat itu dengan batu-batu. Karena Hmm. anak-anak zaman dulu itu tidak belajar baca dan tulis belum waktu itu. Dan bagaimana guru mengajarkan? Yaitu dengan batu-batu itu. Itu Oda cerita sama Tiang juga. Ya, sama saya Hmm. beliau. Nah, Saya Heeh. mendengarkan cerita itu tertarik sekali. Wow. Seperti saya melayang ke zaman 1920-an saat saya mendengar Nggih. cerita. Nggih, Iya, bisa merasakannya seperti Nafi genten nggih. Ya, Tiang iya, juga iya. suka biasanya yang seperti ini. Makanya suka banget begitu nemuin buku ini. Waktu suami bilang, oh ada ini kan waktu saya cari karena bikin acara seperti ini ngomongin soal tari. Jadi waktu itu kebetulan Iya. ngomongin legong. Saya tanya suami ada buku nggak ya yang jelasin tentang gimana cara orang mengajar zaman dulu gitu. Iya. Karena kan kita lihat foto aja nggak ada penjelasan. Terus dia bilang ada buku namanya The Lost Paradise tapi ini novel. Bahkan ada nama Saya Reneng di dalamnya gitu. Dan saya kalau nggak saya karena dengar itu lagi satu dibilang, lagi. Saya dengar eh lagi satu. Ada orang bilang Bali, eh, Bali Island Dance, Bali Island Dance gitu. Kayaknya saya pernah dengar. Itu, mm-mm. itu menjelaskan tentang tari bagaimana juga Audah dan Niluh Cawan Oh namanya. ya, gitu. Itu yang dengar dulu. Nggak tahu di Di mana buku buku. nih ke. Hmm. Ya, itu Oh jadi sahabatnya Oda. Itu Bali itu Islander. sahabat. Ya, Bali Island Dance gitu. Saya dengar, tapi saya belum pernah lihat. mm-mm. Saya ada orang bilang, Di sini juga disebut pasangan menarinya Odah yang kayaknya sebaya namanya Nirupeg. Nggak pernah tahu iya, oh, pernah dengar. pernah Ya. dengar. Itu Pernah juga dengar dari sebaya Oda. sama Odah, belajarnya bersama dan Pensiun selesai bersama. pensiunnya bersama juga sebagai penari Lego di Iya, tahun iya. Nike gitu. Apa ini tentang gitu? Ini Oh. apa? Dia diceritakan berumur Oh, ini 14. menceritakan umurnya Odah Ini gitu. cara menarinya juga. Dan cara menarinya Odah diceritain karena kan dia menjelaskan berdasarkan bagaimana perasaan dia tentang Odah jadi ini menarik sebenarnya coba Iya. kamu bacain. Renang is 14, soon ripe for marriage. Jadi sudah siap-siap Siap. kawin. I saw her weaving in Kumis's house this morning. She was retired last year from the dancing of Legong, too old surely for its flickering speed. But Renang will show them. Jadi dia akan membuktikan dia Belum hilang belum kehilangan kemampuan menari dan apa namanya kekuatannya. Iya, Can iya. this be she? Her waist is quicksilver and her feet are swallows' wings. Swallows kan semacam Seolah itu sih olah burung. cepat Freed gerak from the tadi. classic restrained measures of the Legong, she dances the dance of Renang, in which she is all the dance of Bali. She gilds this popular jangir with a tinge of consummate art. Jadi dikasih Tambahan. personality Ya, ya. jadi Dikasih beliau kepribadian bahkan dia. bagi orang yang melihat orang walaupun dia orang asing ya. Jadi Iya. dijelaskan Niki bahwa Odah walaupun sedang saat menari jangir itu Iya. tidak hanya seperti orang lain yang lain-lainnya menari tapi dia menaruh kekhasannya di Iya. dalam tari Iya. jangir yang beliau tarikan. Jadi khas beliau pokoknya ini, khasnya Odah. Makanya the dance of Renang kan bilangnya. Iya. She crouches in rhythmic postures beyond all probability. She stands erect in diminutive grandeur. Jadi dia jongkok gitu. Jadi sepertinya cara jongkoknya itu dia heran kok dia bisa tidak sampai jatuh gitu. Oh, itu kan kita memang biasa merendahkan badan itu seimbangannya Seimbang. bagus. Terus dia Jadi berdiri, Iya. tapi berdiri kelihatan besar padahal dia kecil badan gitu. padahal kecil. Kelihatan tinggi tapi kecil Saat badannya. berdiri kelihatan. Mungkin pas maksudnya di Nah. badan nih ke terus pas berdiri kelihatan tinggi, pas jongkok kelihatan seimbang gitu. Iya. Her hands are like the fairy branches of the Frangipani. Terus diceritain dibayangin bahwa tangan dia ngembat dan sebagainya nih kelihatan kayak pohon Jepun. Sepertinya Jepun sangat digemari untuk dijelaskan tapi memang seperti itu ya gerakan tari memang sangat sekali banyak mengambil inspirasi dari alam.
pertama Memang ya, Manjipani ya, ya, Jepun. jari tangan tuh kan dari inspirasinya dari daun kelapa. Hmm. Mm. Ya, begitu begitu yang Tiang dengar dari Oda. Ada. And I watch Renang dancing and I can scarcely see her. Jadi dia nonton tapi ya seperti dia tidak kelihatan gimana ya. Jadi seperti dia apa namanya? Ke bawah ke tempat lain. Ya, ke bawah ke tempat Kalau lain. nonton Odah menari dia My kayak lungs are stifled in the breathless night. Jadi dia kayak terharu gitu. Ya, terharu dan tiap kali menonton Odah ada perasaan tertentu dia. dia jatuh cinta. Iya, ini dari Sepertinya dia tulisannya jatuh cinta. iya, Ya. dari tulisan jatuh cinta. Ini memang buku satu-satunya yang ditulis orang Buddha ya, dari pandangan orang Buddha, karena sebelum-sebelumnya ada buku kan dari pandangan kayak pelukis atau pemain musik yang tidak sebenarnya ada gaya tarik dalam daya tariknya jatuh cinta pada seorang wanita. Biasanya yang Kalau penulis House and Bali kan penulisnya suka lain sama laki daya gitu. tariknya sama laki-laki bukan sama perempuan, tapi ini di mata menunjukkan keindahan wanita Bali Pertama kali seorang heteroseksual. Karena banyak juga buku-buku kan dari honeymoonnya, jadi memang kegemarnya beda, menunjukkan Bali dari sisi berbeda, dan ini novel ini menunjukkan Tapi dari segi jatuh cintanya. tidak begitu lama setelah dia naksir si renang ini, mulai dia sadar bahwa sebenarnya menurut dia renang itu naksir cowok Bali gitu, namanya ya Ide Bagus Gidah itu Sini yang dari Griya, anak pedanda itu. Menurut dia. Terus mungkin kita bisa lompat ke sini ya. Jadi dia terus berharap mungkin dia akan dilihat sama renang, tapi ternyata enggak. Terus renang tertariknya sama orang lain. Di kata penutup ini dia dikasih tahu sama Ide Bagus Gidah soal kejadian terhadap dia sama renang ya. Jadi aku baca sedikit ya. Ini dari Ide Bagus Gidah ya. Ide Bagus Gidah yang bicara ke Tuan ini ya. There will be feasting tonight in Bangkok, Tuan. The legong will dance and the gong will play. The moon will wet the palms with silver. There will be pig to eat and tuak to drink. Terus dia terus tuannya bilang ini, and renang will be dancing. Ditanya, renang nari nggak nanti? Oh no, renang will not be dancing. Oh no, renang will not be dancing, for I have married renang, Tuan. That's what the feast is for. Jadi itu seolah-olah undangan untuk menghadiri pernikahannya Ni Renang. Entah ini benar apa enggak, kan kita tahu akhirnya Odah memang tidak menikah ke Griya kan? Tidak, karena seperti itu udah menolak dengan kulitnya itu dikasih lumpur supaya tidak jadi menikah dengan ya bilang dah yang orang dengan berkasta, yang berkasta Kak di Palas gitu ya. Odah itu dibilang kerajaan saat itu. Ya. Ya, itulah. Yang dengar ceritanya dari beliau, memang ada yang menulis ini, penulisnya. Akhirnya setelah kita simpulkan, kemungkinan penulisnya jatuh cinta, tetapi tahu tidak bakalan terjadi. Dan Ida Gidah namanya yang dari Griya. Ide Bagus Gidah juga jatuh cinta dalam waktu bersamaan. Jadi menarik sekali. Saya sempat menyimpulkan ini mungkin saja kan kita zaman dulu pasti mikir biasanya kita sebagai laki-laki Bali saat mengetahui apalagi murid kita atau penari kita itu ditaksir oleh orang asing, biasa kita protektif gitu. Bisa jadi mungkin juga Ide Bagus Gidahnya merasa perlu mengatakan bahwa nggak bisa, punya saya, dia akan menikah sama saya gitu. Itu mungkin ya. Itu penutup ceritanya kayak dia agak kata akhir itu penutup terakhir loh Mbak, tulisan tersebut bahwa langsung shock mungkin dia
sejak itu mungkin dia tidak naruh harapan lagi, that's the end of the book, the love story Oh, book gitu sudah. kayaknya. Kasihan Endingnya sekali. agak apa namanya, patah hati gitu Patah ceritanya. hati. Wow. Ya, Kita sebagai keluarga campuran ya, kita iya. dua keluarga campuran. Jadi sudah ada hal yang menarik sekali karena di buku ini diceritakan sama Penulisnya. Paul ini, Hikman Paul, bahwa selama dia di Bali dan juga selama kawannya dia di Bali, siapa namanya, Andre Roosevelt, 5 tahun loh. Wow, Mereka lama. sama sekali tidak pernah melihat anak Ada blasteran anak blasteran, anak campuran. selama 5 tahun itu. Dan bagi saya itu agak aneh sih kalau dipikir. Tapi Ya. mungkin ada beberapa kemungkinan kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama mungkin begitu ada hubungan atau ada hasil dari pertemuan orang asing sama campuran itu, mungkin kalau ada kehamilan atau gimana mungkin langsung dilarikan ke Belanda, dibawa saya pikir. mungkin, atau ke Ya, sama orang asingnya diajak. Ke orang asing. begitu. Dan memang itu sangat jarang itu. Ada katanya orang, kalau nggak salah orang Portugis ya, yang kawin dan tinggal di Klungkung selamanya sampai dia menyembunyikan diri. Ada keponaannya Oda juga menikah dengan orang Belanda tapi tinggal di Bali. Jadi dekat rumah tinggal juga ya. Oh, keponakan. Sama dengan Evi sama Blipon tinggal di Bali juga. Oh Ya, tapi sekarang kan sudah Untung udah mulai biasa sekarang ya. pasaran. Mungkin udah biasa. Orang Zaman itu zaman pasti. tiang masih pacaran sama suami saja, kita kemana-mana masih bicarain orang. Tapi kalau sekarang itu udah kayak biasa ya. aja. Zamannya saya juga kalau jalan tuh kayak risih diomongin orang, kadang digangguin. Iya. Sampai suami tiang nggak berani pegangan tangan kalau di depan umum. Oh iya. Nggih. Kenapa? Ya. Di depan umum. Zaman Pegangan tangan depan berani. umum sekarang malah sekarang, nggak apa-apa. sekarang bisa ya. Sekarang bisa pameran lagi. Ya. Bisa ke pantai, bisa Aduh, jalan-jalan. iya. Tapi memang di sini juga dijelaskan di buku lama Niki bahwa yang namanya hubungan romantisme di depan umum nih kan tidak Tidak ada sama ada. sekali. Jadi orang nggak Ya, bakal tidak tahu seseorang itu suaminya siapa atau istrinya siapa atau sedang pacaran atau bagaimana, itu nggak Tapi itu hal kelihatan. baru di Bali bagiku itu. Aku ingat waktu ke Bali tahun 97 itu sampai tahun 2000 awal, kalau sesama laki sama perempuan itu jarang dilihat romantis. Kayaknya romantik ini itu. pengaruh telenovela atau pengaruh Ya, Korea. Apalagi mulai. sekarang pernah kayak drama dong, romantis banget. Itu kayaknya berpengaruh. Tapi zaman itu kan yang kita tahu yang namanya komunikasi. Dijelaskan juga mengenai tren nih, karena setiap kesenian atau itu gamelan atau tari di masing-masing wilayah punya ciri khas. Karena betul. orang Bali tidak traveling, jadi orang Bali jarang sekali yang namanya melalui ke mana, karena kan memang butuh waktu ya, harus jalan melalui ke desa yang ke mana, ke Klungkung mungkin dari Denpasar atau apa, itu butuh benar-benar butuh waktu. Jadi banyak orang Bali akhirnya tidak suka jalan-jalan atau traveling. Jadi akhirnya segala hal yang berhubungan dengan tren itu ya di sekitaran situ aja. Jadi nggak ada yang namanya tren yang kayak sekarang, trennya apa di seluruh wilayah udah sama kan gitu. Kayak ciptaan atau apa trennya otomatis agak sama. Tapi sekarang kalau dulu berciri khas sekali. Dipisah sama bukit aja udah beda banget gitu. Iya, makanya ini dijelasin sama dia seperti itu, bahwa setiap wilayah yang dia lihat masing-masing punya ciri khas. Punya ciri khas. Dan itu juga dialek kalau dialek cara bicaranya juga lain-lain masing-masing daerah. Sedangkan dialek Sanur sama tempat tiang di Kedaton juga ada beda kan? Ya. Ada bahasa dari Sanur sedikit beda dialek kalau kita bilang. Ya. Di Sanur potong-potong kalau ngomong ya. Dan itu pengaruh tidak hanya dialek tapi kata-kata yang digunakan untuk menamakan sebuah punya kata-kata tertentu ya. Ya, seperti gamelan contohnya ada yang bilang jublak itu calo, ada yang bilang jublak itu geder atau gimana kan. Istilahnya beda. Dan juga nama-nama laras dalam gamelan dan sebagainya itu beda per daerah gitu.
Iya, Ya, ya, masing-masing lain-lain. Ya itulah seninya. Jadi menarik oke. sekali kita bisa membahas segala sesuatu yang zaman dulu yang kita saat itu belum lahir ya. Jadi tertarik Iya. sekali. Kalau buat saya senang sekali dengan storyteller. Saya senang Mm-mm. membaca, senang storyteller. Kayaknya karena mungkin waktu kecil tuh orang tua tuh selalu meninabobokan dengan cerita, Cerita, bercerita. betul. Hmm. Jadi sebelum tidur tuh seperti lalabai kalau di Barat dibilang kan, kalau bule bilang tuh lalabai. Lullaby. Kan, ya kalau di Bali itu ya kita metuturan satu namanya, Oke, metuturan satu. oke. Jadi Oke, menarik sih, Bahkan itu menarik. menjadi dasar untuk gending-gending Bali. Sepertinya yang ya, polos-polos seperti angklung, mungkin ya betul sekali. gending-gending genggong kayak gitu memang berasal dari lullaby itu ya. Sama kayak orang mupuh itu kan sebenarnya ada pesan-pesan dimasukkan ke dalamnya untuk ngasih petuah-petuah itu lewat Wah, jadi Jadi pantas sekali kita irama-irama. di umur yang sudah berumur kita dengar itu merasa tenang ya. Hmm. Mungkin ya kalau Dan sebelum yes. juga tidur dari ya. dalam kandungan sudah ada petuah-petuah gitu kayak Iya, bayi itu makanya ada dinyanyi-nyanyikan. gedong-gedongan, lagu Hmm, gedong-gedongan. Kalau kalau oke, masih dalam kandungan tuh ya oke, dinyanyikan. Pupuh-pupuh kan oke. banyak tuh. Iya, cecangkriman model-model Kenten dah. Oh, oke. Ya sekarang kita Aduh, nggak begitu dengar lagi, oke, jarang tidak dengar seperti itu itu lagi. lagi. Ini Iya. takutnya putus. Saya aja mungkin udah nggak tahu ya zaman saya apa ibu apa namanya kita yang di dalam kandungan dibesarkan seperti itu. Beda keluarga Tiang juga lumayan keluarga apa namanya yang udah modern lah bilang karena kita kan di Sanur udah agak kayak kota ya karena Perantauan. pariwisata gitu dan kita merantau udah nggak lagi di kampung itu juga kita dibesarkan secara modern tapi anehnya mungkin karena dibesarkan di lingkungan seni dalam arti tante selalu ngajak menari terus ketemunya sama-sama guru yang suka bercerita seperti ini kita kayak haus akan cerita dan tiang suka bercerita karena tiang suka makanya saya suka banget sama orang tua seperti yang bilang tadi Iya, menarik kalau bisa kita mendapatkan semua cerita ini untuk diceritakan kembali kita secara kita jadi mediumnya iya, kan Hmm. medium iya, iya. untuk menyambungkan kembali Kepada ini apa anak. namanya kepada anak-anak dan cucu-cucu untuk lagi selalu melanjutkan seperti ini ke maka saya senang sekali menemukan buku ini karena secara nggak langsung kayaknya ini ada storytelling yang menceritakan memang orang yang kita karakter yang kita sudah tahu kenal dan melihat lagi secara ini yang berbeda gitu Tidak apa hanya namanya traveling to the past tapi belajar ya learning from the past ya. saya kan sama Iya, iya. suami bertemunya karena Terus Kayaknya ya buku in the itu past ini menceritakan kita zaman sekarang walaupun apa sedikit beda zamannya, menarik sekali rasanya. menarik untuk diingat-ingat kembali dan apa namanya dipelajari untuk membedakan apa sih bagaimana sih zaman itu gitu kan yang namanya seperti ini tuh senang banget ya ada dokumentasinya apalagi dalam bentuk cerita kayak gitu. Mo, Dan Niki senang yang sekali paling siang bisa connect sama Mo iya lagi loh, ngobrolin nggak tentang nyangka. Oda dan saya sedang sekali ternyata memang di buku ini memang Oda gitu jadi ini memang buku kisah Iya, sudah nyata Astungkare, terjawab ya. terima kasih. terjawab jadi saya sudah nggak Dugaan kita. menduga-duga lagi bahkan kita dapat hitungan umur beliau saat itu Ya, tahun ya. itu dan sebagainya Terima dan saya kasih senang banyak. sekali terima kasih Mboknya sudah Terima kasih sempetin ya. ikut Udah, mampir terus kita ngobrolin tentang ini semoga video ini nanti bisa ditonton juga oleh murid-murid Oda udah dan ya mungkin dimanapun. iya kan banyak murid Odah dah di mana-mana bahkan beberapa sudah menjadi apa namanya udah menjadi seniman besar seperti Teman ke besar ya, betul-betul. di seluruh dunia dah bilang udah tersebar murid-murid beliau dan juga ada Astungkare. tulisan ini jadi orang-orang di Bali tahu bahwa seorang Nireneng itu sangat disegani dan diceritakan dalam buku ini ya Ya, kita bangga sekali udah mengenal beliau ya seperti itu semoga kita ada mudah-mudahan waktu ya. lagi ya Ya, semoga kita mudah-mudahan Tiang akan terkoneksi lagi mudah-mudahan Tiang akan coba cari buku itu di sini. Mudah-mudahan ketemu ya.
Tiang kabari Atau ya. atau lain kali Akan mungkin baca kita bisa lagi. bikinin kopi, kopiannya. Lain kali ketemu saya Oh, bisa kalau ke kasih Bali, Mo, karena ah, ya karena kita juga nggak punya buku aslinya gitu. ya, Siapa iya, tahu iya. jadi Coba bisa Tiang share dibaca nanti. bareng-bareng sama cucu cicit-cicit Iya, iya nya benar. Oda, dan kalau ke rumah balik bisa Saya apa siap artikan. namanya baca-baca bareng gitu Iya, kan, iya suaminya benar. Mo bisa bacain atau bagaimana untuk didengarkan oleh cicit-cicitnya, pasti akan Ya, senang mudah-mudahan. sekali. Mm. Mungkin Ya, sampai Niki sampai hari ini cukup mungkin segitu karena ya kasihan terima juga kasih Mo-nya banyak nanti. ya. Iya, sama-sama Kasih. Mo Terima atas kasih. waktunya. Semoga kita tersambung lagi Bye. di lain kesempatan dan semoga bisa Oke. ketemu lagi Ya, langsung Sukses semua ya, sampai Niki, jumpa. salam untuk Ya, semua sampai jumpa. Ya, salam. Ya, Dadah Mo. dadah. Ya. Dadah. Oke, menyenangkan sekali ya. Terima kasih buat yang sudah hadir, walaupun mungkin sebentar, karena saya mengerti banget. Kadang-kadang terlalu panjang juga kita bercerita, tapi tidak ada salahnya bisa balik lagi untuk nonton nanti IGTV-nya. Jadi sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi Minggu depan di untuk lain ya. gamelan. Minggu depan adalah untuk gamelan. Jadi tentunya ini bagian dari bule yang akan bercerita banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, follow IG Mekar Buana, Putu Evi _Mekar Buana ya. Dadah.